pertama yaitu tahapan darah nifas. Lochia rubra yaitu berlangsung sampai 1-3 hari, berwarna merah kehitaman, volume seperti haid berat, darah keluar bersamaan dengan sisa jaringan plasenta. Yang kedua itu Lochia serosa yaitu berlangsung 7-14 hari, berwarna kuning kecoklatan, volumenya lebih sedikit, darah keluar mengandung sisa hormon dan sel darah putih. Lochia sanguinolenta yaitu berlangsung 3-7 hari, berwarna merah muda, volume mulai sedikit dan darah keluar bercampur lendir. Dan yang terakhir itu ada Lochia alba yaitu berlangsung sampai dengan 14 hari, berwarna putih bening, merupakan tahap pemulihan cairan yang mengandung selaput lendir, serviks, dan serabut jaringan yang mati. Selanjutnya itu hari di mana rahim secara bertahap menyusut. Hari pertama dan sampai 9 itu rahim secara bertahap menyusut dan turun dari pusar panggul. Yang kedua itu proses normal setelah melahirkan, rahim biasanya setinggi pusar hari pertama. Dan setiap hari rahim mengecil dan turun sekitar 1 cm. Dalam waktu 10-14 hari, rahim seharusnya sudah tidak teraba dari luar. Selanjutnya yaitu pendataan dan dilatasi serviks. Tahapan dilatasi serviks tidak terbuka 0 cm pada awal persalinan, serviks masih tertutup. Yang selanjutnya pembukaan bertahap. Serviks melebar dari 1 cm hingga 10 cm. Pembukaan lengkap 10 cm menandakan bayi siap untuk dilahirkan. Yang kedua itu fase dalam persalinan. Ada 3 yaitu fase laten, fase aktif, dan tahap kedua. Fase laten yaitu dilatasi lambat dari 0 sampai 4 cm. Fase aktif dilatasi lebih cepat dari 4 sampai 10 cm dengan kontraksi lebih kuat. Tahap kedua itu setelah 10 cm bayi mulai turun jalan lahir. Selanjutnya itu mekanisme kerja proklin dan oksitosin ketika menyusui. Yang pertama ada proklin yaitu hormon yang diproduksi oleh kelenjar pituitari anterior. Rangsangannya dari hisapan bayi di payudara memicu pelepasan prolaktin yang merangsang produksi ASI di kelenjar susu. Kemudian oksitosin yaitu hormon yang dilepaskan oleh kelenjar pituitari posterior. Hormon ini menyebabkan kontraksi otot di sekitar alveoli di payudara, memeras ASI keluar melalui saluran susu. Mekanisme ini merupakan proses sinergis antara saraf dan hormon untuk mendukung menyusui. Selanjutnya ada di sini ada payudara. Di payudara ada dinding toraks yaitu merupakan bagian tulang belakang dan tulang rusuk yang mendukung payudara. Selanjutnya ada otot dada, otot besar yang terletak di bawah payudara membantu menopang jaringan payudara. Terus ada lobus. Payudara terdiri dari beberapa lobus 15-20 per payudara yang berfungsi memproduksi ASI. Kemudian ada puting susu, tempat keluarnya ASI melalui saluran susu, berfungsi membantu bayi menemukan puting saat menyusui. Yang selanjutnya ada areola, yaitu lingkaran gelap di sekitar puting susu, berfungsi membantu bayi menemukan puting saat menyusui. Mengandung kelenjar Montgomery yang mengeluarkan cairan untuk menyebabkan puting. Hanya ada saluran susu, saluran yang membawa ASI dari alveoli menuju puting susu. Selanjutnya ada jaringan adiposa, yaitu jaringan lemak yang memberikan bentuk dan ukuran payudara serta melindungi struktur di dalamnya. Dan yang terakhir ada kulit, organ terbesar di tubuh manusia yang berfungsi sebagai pelindung tubuh dari bahaya luar.